tahun ini Pak, bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Oh, sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan. Konsepnya itu dari awal tetap sama. Bagaimana memberikan ruang yang sebaik mungkin untuk karya-karya yang bentuknya 3 dimensi ya, patung trimatra jadi patung atau instalasi di luar ruang ya, karena cocoknya memang ada banyak karya yang sepantasnya memang di luar ruang. Bertemu dengan pihak pelataran, tempatnya cocok, visi misinya kayaknya langsung nyambung. Jadilah kerjasama sejak 2022 awal. Jadi masih berbau pandemi. Selain tentu saja karena pandemi itu hampir semua kegiatan di dalam ruang intinya dilarang. Kita mencoba tetap mengadakan kegiatan seni rupa, tapi sebagian besarnya memang aktivitasnya di luar ruang. Dari situ tuh dapat izinnya itu kemudian bisa berjalan. Kami membayangkan hanya sekali karena memang semacam menanggapi situasi pandemi, karena Arjakarta sendiri sudah punya acara Arjakarta yang International Art Fair yang berlangsung secara berkala setiap tahun. Kami inginnya kembali konsentrasi hanya pada satu acara itu. Tapi kemudian ternyata rekan-rekan seniman, galeri peserta, kolektor, pengunjung umum menganggap bahwa acara ini mempunyai suasana, mempunyai pengalaman mereka di sini berbeda dengan ketika mereka mengunjungi Arjakarta yang International Art Fair. Karena itulah kemudian di 2023 juga bertemu lagi dengan pihak pelataran, mereka juga bilang ya silahkan kalau mau diteruskan. Kurang lebih begitulah gara-garanya berjalan sampai sekarang masuk ke tahun ketiga. Sambil acara kami yang International Art Fair itu tetap berlangsung. Tahun lalu sebelumnya kami memang di JCC, tapi sejak tahun lalu kami pindah di JIE Expo. Tahun ini juga akan di JIE Expo Oktober. Pak, kalau untuk karya seninya sendiri, tahun ini ada tema baru yang diangkat nggak? Sebenarnya karya tidak ada secara khusus kami mengarahkan pada tema itu nggak ada. Saya kira teman-teman seniman dan juga galeri yang mengusulkan karya mungkin punya pengalaman dan persepsi mereka sendiri bahwa Arjakarta Gardens itu cocoknya untuk menampilkan karya seperti apa. Saya juga baru belakangan menyadari bahwa hampir separuh karya yang tampil di luar ruang, patung di luar ruang ternyata ada hubungannya dengan binatang. Jadi ya, buat saya itu sebuah kebetulan yang menyenangkan gitu. Kayaknya pantas gitu, pas. Sebenarnya arahan dari kami enggak sampai segitu. Bebas sebenarnya, kami membebaskan membawa karya. Yang penting karakteristik fisiknya itu memang harus bisa di luar ruang. Jadi Anda tidak bisa membawa karya yang bahannya misalnya terbuat dari bahan tertentu dan tidak tahan terhadap cahaya matahari atau air hujan, atau itu kan bukan, ya katakanlah karya semacam itu tentu saja tidak cocok untuk masuk sebagai untuk karya yang kita tampilkan di luar ruangan. Sesederhana itu sebenarnya batas, kalau dianggap itu batasan. Yang lain sama persis, yang buat yang pernah datang sebelum-sebelumnya, tendanya hanya 2, tenda utama hanya bisa memuat kurang lebih 20 sampai 23 galeri. Prioritas kita memang galeri-galeri Indonesia, sehingga acara ini bisa benar-benar jadi platform, jadi pelantar buat seniman Indonesia juga. Jadi ya itu kurang lebih. Kalaupun ada galeri yang asalnya dari Singapura, misalnya Art Agenda atau Gajah Galeri, itu juga karena mereka bekerja sama dengan seniman Indonesia, dan juga ruang galeri mereka juga sudah ada di Jakarta. Karena itu mereka bisa ikut Arjakarta Gardens. Jadi
keuangan dan kehadiran dari Treasury di dalam Arca Negara ini, saya kira juga akan mengundang lebih banyak ya teman-teman dari dunia usaha, khususnya kalangan muda, untuk terlibat ya di dalam upaya memajukan. Kalau tentang monokromnya emang dari dulu kan aku pakai medianya charcoal dan itu memang mau nggak mau hitam putih. Tapi hal kedua juga monokrom jadi hal yang menarik ya saat semuanya kebanyakan sekarang warna-warni. Jadi ya biar ada satu jeda, dan buat aku juga hitam putih ada kesan memorable-nya ya. Kesan perjalanan waktunya tentang ke alam bumi itu kan ada yang garden-gardennya itu ada nggak? Enggak sih, nggak kepikiran, cuma ini kan pakai charcoal dari arang juga ya. Iya bisa. Ya, tapi kalau untuk ke depan warna main nggak sih kan? belum tahu sih ya. Tapi memang mungkin kemungkinannya ada, cuman Warna coklat mungkin. Kalau medianya sendiri sebenarnya bisa banyak. Kalau aku kan banyak bikin instalasi juga. Iya. Itu biasanya pakai kayu, pakai air, pakai natural things. Cuman kalau buat media charcoal sendiri memang dia powernya itu justru di gelap terang hitam putihnya. Jadi kalau harus diwarna jadinya jadi pastel ya. Jadi krayon. Nah. Ya, mungkin itu ya. Terus untuk ini kenapa ngambilnya wanita-wanita dari belakang lagi? Iya, menarik ya. Dan akhirnya nggak nunjukin siapa nih. Ada Iya, mungkin. memang ini matanya aku crop semua biar dia lebih kontekstual. Konteks it can be anybody, jadi bisa konteksnya nggak cuma buat satu orang, nggak cuma buat orang yang digambar, bisa buat siapa aja. Tapi wanita. Kenapa? Menarik ya. Menarik saat biasanya kan aku kan self portrait bikinnya, terus banyak cowok, terus di konteks religiusitasnya juga cowok tuh lebih dominan. Setiap agama juga biasanya cowoknya lebih dominan, apalagi di my religion kan Katolik ya, pastor, pope, ada kardinal. Nah, ada satu sisi koin yang harus dibalik kalau sebenarnya ada wanita punya peranan penting juga di dunia ini kan, sebagai ibu, sebagai partner, termasuk ibu saya. Jadi konteksnya buat saya secara spiritual ini jadi menarik sebenarnya, lebih kuat. Terima kasih, Mas. Thank you. Sukses. Ya, berarti tanggapan Bapak itu tentang Bapak kolaborasi dengan Mas David Tingkat. Ya, ini saya sangat surprise ketika itu saya ditelepon oleh Enin dan Davi untuk dipotret. Kemudian saya tidak tahu potret untuk apa, tapi saya tahu bahwa Davi adalah seorang fotografer. Nah, kemudian dia datang ke rumah dan menceritakan mengenai idenya ini, dan menurut saya ini luar biasa, menarik sekali. Artinya bahwa penonton melihat karya ini dan berhadapan, dan itu seolah-olah ada satu dialog. Ya, dialog itu tidak selalu harus dalam arti ngobrol, tetapi berhadapan dan kemudian bertatapan, dan pasti di antara mereka ada pikiran-pikiran tertentu atau pertanyaan-pertanyaan tertentu dari penonton ini, atau pernyataan atau kekaguman atau ketidaksukaan atau apapun gitu. Dan itu adalah satu bentuk dialog yang menurut saya itu menarik sekali. Dan kemudian judulnya adalah face to face, ya artinya dari muka ke muka, dari seseorang ke seseorang yang membangun satu dialog di antara mereka. Tapi dari foto-foto ini banyak yang kenal ya, Pak? Seniman semua ya kan? Iya, saya hampir semuanya kenal. Ya, saya hampir semuanya kenal.
karena memang saya sering ketemu dengan mereka ya, dengan Jai, dengan Dolo, dengan Andra Matin, dengan yang lain-lainnya. Saya banyak kenal, saya banyak bertemu dengan mereka dan kenal dengan mereka. Berarti secara arti juga face to face-nya nyata ya? Iya, nyata. Dan ini menurut saya ini satu karya yang berhasil, dan ini ya Davi selalu menghadirkan ide atau konsep-konsep yang segar, yang menarik. Tapi kalau warnanya hitam putih aman, Pak? Suka? Menurut saya justru hitam putih itu kita tidak terganggu dengan warna atau apa, tetapi dengan bentuk sosok ini dengan hitam putih, maka inti dari bentuk atau wajah itu langsung berhubungan dengan kita. Itu saya sendiri suka sekali dengan foto hitam putih. Ini terakhir Pak, untuk Art Jakarta Garden tahun ini gimana Pak? Jakarta Art Garden setiap tahun semakin baik ya, dan pasti kali ini adalah harapan saya semakin baik meskipun saya belum lihat semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore, saya Dedi Suherdi. Saya seniman dari Galeri Sen. Untuk pameran ini luar biasa, banyak anak-anak muda saya lihat yang datang, kolektor muda, dan responnya baik karena saya lihat di pameran ini setiap galeri sudah mulai ada dot-dot merah, artinya terjual. Artinya apa? Ada apresiasi yang baik. Jadi walaupun Indonesia bagaimanapun keadaannya, kalau kita lihat di sini, kita sebenarnya baik-baik saja, nggak ada masalah. Yang penting tiap hari berkarya, bikin sesuatu yang bagus, bikin Indonesia indah. Terus untuk karya yang dibawa sekarang, karya ini karya-karya tentang masa kecil, bahwa kita waktu kecil itu punya kedalaman, punya mimpi-mimpi, punya dunia lain. Jadi walaupun ada masalah kayak di sini yang dibawa untuk musim dingin, itu selalu ada kegembiraan, keceriaan di dalam hati kita. Kalau di atas ini tentang penjaga buku kebahagiaan. Nah, buku kebahagiaan itu kosong sebenarnya. Kita yang menentukan sendiri. Yang menentukan apa? Yang di dalam kita ini. Jadi, walaupun di luar kosong, empty, tapi di dalam diri kita ini ada yang membuat semuanya berbunga, berbahagia. Nah, itu yang harus kita petik dalam karya-karya saya ini. Happiness. Tapi secara figur nih anak kecil lagi nih. Iya, ini karya-karya masa anak kecil lagi. Ini karya-karya film yang saya tonton sebenarnya, dari film-film Jepang, film-film luar negeri. Tapi buat saya nggak ada masalah, dalam seni kontemporer ini apapun bisa. Yang penting kita memberikan jiwa, memberikan makna berbeda untuk karya-karya itu. Tapi ada sinkronisasi dengan gardennya Art Jakarta ini? Enggak ada. Terima kasih Mas Dedi. Oke. Sukses, sudah laku 1.